Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Sekarang mari kita membaca teks bacaan yang berjudul Urang Kanekes si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka dengan Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusi, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka penganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian mungkin menemukan kata-kata sulit seperti kata tradisi, elektronik, transportasi, dan teknologi. Kalian bisa menemukan arti dari kata-kata sulit tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di internet. Yang pertama, tradisi mempunyai arti adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kemudian elektronik mempunyai arti alat yang bekerja menggunakan energi listrik. Selanjutnya ada kata transportasi yang mempunyai arti pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah kata teknologi yang mempunyai arti sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dari teks Urang Kanekes si Suku Baduy, kalian mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsa kalian?
Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes di suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu? Lalu, apa yang kalian rasakan pada saat mati lampu? Tentu saja gelap ya anak-anak, apalagi mati lampunya pada malam hari. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Pada saat menyisir rambut, tiba-tiba ada helaian rambut kalian yang berdiri ke arah sisir tersebut. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya gaya listrik. Selain sisir tadi, kita juga bisa menemukan hal serupa ketika mendekatkan balon ke rambut atau pada saat mendekatkan penggaris plastik dan sisir plastik yang sudah digosokkan ke rambut ke potongan-potongan kertas kecil. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau disebut dengan proton dan muatan negatif atau disebut dengan elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat dengan penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Gaya listrik dibagi menjadi dua. Ada listrik statis dan yang kedua ada listrik dinamis. Apa itu listrik statis dan listrik dinamis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir, seperti yang terjadi pada listrik yang ada di rumah kita. Contoh listrik statis. Yang pertama, saat kain wol disetrika dan didekatkan ke badan kita, maka muncul listrik statis yang menarik rambut-rambut di badan kita. Yang kedua, gosokkan balon ke rambut, lalu tempelkan di dinding, maka balon akan menempel di dinding. Dalam skala besar, fenomena listrik statis terlihat dari timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis. Selanjutnya ada contoh listrik dinamis.
Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Sekarang tugas untuk kalian, lakukan percobaan yang menunjukkan adanya listrik statis dan catat hasilnya pada buku tugas kalian. Kalian bisa mendokumentasikan percobaan kalian dengan menggunakan foto atau video. Selamat mencoba ya anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.